Ya akhil karim, kapan engkau mengenal da'watus salafiyah? Kapan engkau mulai mengenal da'watu ahli sunnati wal jamaah? Dan berapa tahun engkau bergelut dan berjuang di atas da'watu ahli sunnati wal jamaah? Lalu engkau menginginkan kemudian untuk terjadi perubahan secepat mungkin. Fasbiru rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan tergesa-gesa. Karena dakwah ini assasaha rabbuha. Karena dakwah ini yang mentaksisnya, yang melandasinya, yang mendasarkannya, yang menciptakannya adalah pemilik dakwah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia pula yang akan menjalankannya. Allah sendiri yang akan menjalankan dakwah ini di mana dia inginkan. Dan Allah sendiri yang akan memperkenalkan dakwah ini kepada siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasnya engkau dan kita semuanya berusaha untuk mengamalkan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, meluruskan amalan lahiriah dan batiniah kita bersama Rabbuna Jalla wa Ala. Maka pertolongan akan datang kepada dirimu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sahabat Khabbab ibn al-Arad dan kepada para sahabat yang lain yang menyertai beliau, walakinnakum tasta'jilu, namun kalian adalah tergesa-gesa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita wajib untuk berusaha. Syekhuna Muqbil rahmatullah alaih menggambarkan bahawa da'watullahi jalla wa ala adalah dakwah yang terus berjalan. Adapun kita adalah seperti orang yang berusaha memeluk dakwah itu. Siapa yang kuat, dialah yang akan bisa berjalan dengan dakwah itu sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyetop dakwatul haq, dakwatullahi jalla wa ala. Tidakkah cukup kita mengetahui bagaimana usaha orang-orang jahiliyah untuk kemudian menutup dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mereka tidak sanggup karena dakwah yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang menjalankannya sampai pada hari kiamat. Maka jadilah engkau orang yang kuat berpegang dengan dakwatullahi jalla wa ala, dan jangan mengkhawatirkan dakwah. Yang harus kita khawatirkan adalah diri kita yang mengikuti dakwah itu sendiri, yang tidak memiliki kemaksuman di dalam mengikutinya. Wa amma dakwatullahi jalla wa ala adalah dakwah yang maksumah, yang Allah sendiri yang akan menjaganya. Namun kita sebagai pengikut dakwah ini tidak ada jaminan kemaksuman dari sisi Rabbuna Jalla wa Ala, sehingga memungkinkan kalau sekiranya ujian menimpa seseorang akan bisa terjatuh dari kebenaran yang dia berada padanya dan dakwah yang dia pikul dan seterusnya. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan kepada di hadapan para sahabat beliau, mal faqru akhsha alaikum. Sebuah ujian besar yang menimpa perjalanan dakwatul haq bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walakin akhsha, akan tetapi yang aku khawatirkan menimpa kalian, antubsata lakumud dunya, dibentangkannya atas kalian dunia, fatanafasuha kama tanafasuha, kalian berlomba-lomba mengejar dunia itu sebagaimana mereka haula'il kafara, mereka yang kafir berlomba-lomba mengejar dunia, fatuhlikukum kama ahlakathum, sehingga dunia itulah yang membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ya ikhwatal iman,
Maka dari sini barakallahu fikum, jadilah kita orang-orang yang mendapatkan ujian di jalan Allah, merubah ujian itu menjadi sebuah amal soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dengan as-sabr, hafizakumullah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum was-sabirin. Apakah kalian akan menyangka akan masuk ke dalam surga sementara Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad di jalan Allah, dan siapa di antara kalian yang benar-benar bersabar di dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya ikhwatal iman, wajib bagi kita barakallahu fikum untuk ihtisabul ajr, mencari ganjaran pahala dari sisi Rabbuna Jalla wa Ala terhadap sekecil apapun ujian yang menimpa di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Caci makian mungkin akan datang menghadang dakwahmu, mungkin dengan fisik mereka akan berusaha untuk menghalangi dakwahmu. Namun hal itu bukan sesuatu yang baru dalam perjalanan dakwatul haqqi, dan semakin tinggi imanmu maka semakin keras pula ujian yang akan engkau hadapi. Yubtalar rajulu bihasbi dinih, dan setiap orang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita wajib mengikhlaskan niat di dalam sekecil apapun yang kita lakukan. Begitu juga menyesuaikan segala apa yang kita lakukan dengan tuntunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah sesungguhnya keberhasilan dan rahasia keberhasilan dakwah para nabi dan rasul. Di samping ujian demi ujian menimpa mereka, mereka berusaha tidak keluar dari keikhlasan dan tidak keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, jikalau engkau sebagai seorang dai ilallah, atau engkau sebagai seorang pengikut dakwatul haq, seorang diri berada di tengah kampung yang mungkin la yusa'iduka 'alal khair, tidak membantu engkau untuk melakukan kebajikan, maka itu adalah sebuah ujian. Dan jadikanlah ujian itu sebagai lapangan untuk mengejar amal soleh padanya. Dan jangan sekali-kali ujian itu menyebabkan engkau keluar dari keikhlasan sekecil apapun yang engkau amalkan dari amalan ibadah di tempat itu. Dan tidak boleh pula engkau keluar dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila engkau lepas dari keikhlasan dan keluar dari tuntunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau menjauhkan dirimu dari pertolongan Rabbuna Jalla wa Ala. Innan nasra ma'as sabri wa innal farja ma'al karbi wa inna ma'al usri yusra, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innan nasra ma'as sabri, sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Wa innal farja ma'al karbi, dan sesungguhnya bersama jalan yang bagus atau al-faraj, kemudahan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, jalan keluar diiringi dengan kesulitan, al-karb malapetaka, dan juga wa inna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sampai Imam As-Sa'di rahmatullah alaih, kalau seandainya pun kesulitan itu akan masuk ke lubang biawak, maka Allah akan memasukkan kemudahan untuk mengeluarkan kesulitan itu. Kata beliau rahmatullah alaih, tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau engkau diuji oleh kedua orang tuamu yang menentang dirimu, yang menentang amalanmu, yang menentang dakwahmu, bukan berarti
kemudian menjadikan engkau durhaka kepada kedua orang tuamu. Bukan berarti engkau kemudian melepaskan birrul walidain kepada beliau berdua. Kalau seandainya engkau tidak bisa dengan ucapan, engkau dengan akhlakul karimah mendakwahkan beliau, bergaul bersama beliau. Kalau seandainya belum setahun, 2 tahun, 3 tahun, semoga tahun yang kelima kedua orang tuamu mau menerima dirimu yang mengikuti dakwatul haqqi. Namun kalau engkau isti'jal, tergesa-gesa, sekali engkau sampaikan, orang tuamu tidak menerima, engkau hakimi ahlul bidah, engkau tinggalkan rumahmu, dan seterusnya. Apa yang engkau dapatkan di belakangnya? Namun bila engkau bersabar, kalau tahun sekarang belum menerima, angkat tanganmu kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Dialah yang telah memberikan hidayah kepadamu, dan dia pula yang akan memberikan hidayah kepada kedua orang tuamu. Angkat tanganmu, berdoa agar kedua orang tuamu pula dijemput hidayah ujian seorang anak dari kedua orang tuanya. Namun jangan sekali-sekali ujian tersebut menyebabkan dia lari dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekhuna Muqbil rahmatullah alaihi yudzakkiruna rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-mujtama' la yusa'iduna 'ala al-khair. Masyarakat kita, kata beliau, tidak membantu kita untuk melakukan al-khair, kebajikan. Kata beliau barakallahu fikum, dan itu pula yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaih ketika beliau menjelaskan kata-kata al-ghuraba di dalam hadis ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, makhrajahu al-Imam Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, fatuba lil ghuraba, berbahagialah, bergembiralah. Menurut penafsiran tuba adalah nama pohon yang ada di dalam surga. Al-ghuraba, orang-orang yang asing, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari orang yang asing, kata beliau rahmatullah alaihi, adalah ghuraba fi ummati, asing di tengah umatnya, karena dia tidak memiliki orang yang akan bisa membelanya dan menolongnya, karena dia tidak bergaul bersama umat apa yang diinginkan oleh hawa nafsu umat itu sendiri. Tidak akan mendapatkan mu'in, tidak akan mendapatkan penolong. Begitu juga kata Syekhuna Muqbil rahmatullah alaihi, al-mujtama'u la yusa'iduna 'ala al-khair. Masyarakat kita tidak akan menolong kita untuk melakukan kebajikan. Dalam kesempatan yang lain beliau pula mengingatkan, wal mujtama' ra'su malina. Namun masyarakat sekalipun demikian, mereka adalah ra'su malina. Mereka adalah modal usaha kita. Bukankah kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kalau seandainya seseorang mendapatkan hidayah melaluimu, karenamu, maka itu adalah lebih baik daripada engkau memiliki onta-onta merah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu sebagai modal tabungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Bila seseorang mendapatkan hidayah karenamu, maka oleh karena itu barakallahu fikum, berikut bagaimana tentang wajibnya kita kembali dalam menghadapi ujian kepada yang memberikan ujian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, tidak boleh sekali-kali ujian tersebut mengotori keikhlasan dan mengotori langkah engkau untuk mengikuti tuntunan ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk daripada barakallahu fikum
sifat yang harus dimiliki adalah as-sabar, memiliki kesabaran dan ta'anni, memiliki sifat tidak isti'jal, tergesa-gesa di dalam menyampaikan barakallahu fikum kebenaran, mencari jalan yang paling terbaik, menghiasi dakwah itu dengan sifat-sifat ar-rifq wal-lin, sifat kelemah lembutan. Itulah wejangan para ulama barakallahu fikum, sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u an syai'in illa syanah." Maka tidaklah kelemah lembutan itu akan ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fi syai'in setelah la wa ma kana rifqu fi syai'in illa zana wa la yunzau an syai'in illa sana. Terletak setelah nafi memiliki makna yang umum. Di mana saja engkau meletakkan sifat ar-rifq wal-lin, sifat kelemah lembutan, maka niscaya akan menghiasi apa yang engkau berada padanya. Kalau engkau sebagai seorang ahlus sunnah wal jamaah di hadapan orang atau orang menganggap kasar, keras, dalam bahasa Arabnya mutasyaddid, kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, maka jangan sekali-kali ketika engkau melihat tanggapan umat sedemikian rupa terhadap dakwah yang benar, lalu kemudian memang jangan engkau memperlihatkan sikap sangar dan keras di hadapan mereka. Semestinya, kata beliau, harus engkau padamkan api yang sedang berkobar itu dengan air. Itulah sifat kelemah lembutan. Ar-rifq wal-li. Kalau seandainya engkau sebagai seorang da'i ilallah memiliki sifat ar-rifq wal-li, maka sifat itu akan menghiasi dirimu sebagai seorang da'i ilallah. Kalau engkau sebagai kedua orang tua memiliki sifat ar-rifq wal-li, maka akan menghiasi dirimu sebagai kedua orang tua, dan begitu seterusnya. Maka ya akhwani fillah hafizakumullah, mungkin ini barakallahu fikum yang sangat-sangat perlu saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan ikhwani fillah hafizakumullah untuk berbesar hati, dan tidaklah ada seseorang yang ingin menempuh kebenaran melainkan ujian akan datang silih berganti. Maka jadikanlah ujian itu barakallahu fikum sebagai lapangan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dilakukan oleh salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Dan jangan sekali-kali engkau jadikan menjadi azab, ujian yang menimpa dirimu sendiri itu adalah termasuk sebuah kegagalan.